warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Ersman Arif dari Forum News Network. Pengkhianatan Jokowi dan keluarganya, khususnya anak dan menantunya terhadap PDIP ini rupanya berdampak sangat dalam ya buat PDIP. Bukan hanya di DPP PDIP tapi sampai ke daerah-daerah dan setidaknya ini tercermin dengan apa yang terjadi di Sumatera Utara. Di media dan di media sosial tuh sekarang ini sedang rame karena ternyata, kantor DPP, PDIP Sumatera Utara itu tidak lagi memasang foto dari Presiden Jokowi. Biasanya kan di kantor-kantor resmi pemerintahan itu, foto presiden dan wakil presiden kan terpasang ya bersama dengan Garuda Pancasila. Tapi di salah satu ruangan di kantor, DPP PDIP Sumatera Utara itu yang ada hanya gambar ada hanya foto dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan kemudian Garuda Pancasila, sementara foto dari Pak Jokowi tidak ada. Soal inilah yang kemudian heboh di media sosial. Dan ini munculnya pertama kali ini muncul bahwa ada fakta Jokowi, foto Presiden Jokowi ya, bukan Jokowi sebagai pribadi ya. Itu tidak ada di kantor DPP PDIP itu ketika, Edi Rahmayadi, mantan, Gubernur Sumatera Utara, itu mengunggah video maksud saya di Instagram dia ketika dia mendaftarkan diri secara resmi sebagai calon gubernur, dari PDIP. Kan sekarang ini sedang berlangsung penjaringan, calon-calon gubernur oleh partai-partai politik dan Edi Rahmayadi rupanya dia mengambil formulir di, PDIP dan kemudian mengembalikannya, dan Edi Rahmayadi itu diterima di ruang yang digunakan untuk rakor ya, rapat koordinasi DPD PDI Sumatera Utara untuk persiapan Rakernas, kemudian, pilkada dan, pilgub ya. Karena kan memang PDIP ini sekarang ini agenda terdekatnya Rakernas itu yang akan berlangsung akhir Mei ini tanggal 26 Mei, dan, pada saat Rakernas itu akan ditentukan apakah PDIP itu akan menjadi, oposisi seperti yang selama ini, mereka sebutkan, atau akhirnya akan juga masuk dalam koalisi, di pemerintahnya Prabowo, Gibran. Nah, video yang diunggah oleh Edi Rahmayadi ini, meskipun dia tidak sengaja ya, kelihatannya tidak khusus untuk mengunggah ini, video itu, karena ini kan dia kelihatan di sini dia mengunggah videonya ketika dalam dia perjalanan menuju kantor, DPD PDIP Sumatera Utara, kemudian masuk, dia ke kantor dan diterima oleh para pengurus DPD, PDIP Sumatera Utara, dan kemudian berada di, ruangan rakor itu dia bicara, duduk di dalam, panggung yang sama dengan para pengurus PDIP. Nah, itulah di situ kelihatan, nah ini ini videonya. Tapi kalau kita still ini akan kelihatan lebih jelas ya yang foto ini, bahwa nih begitu kita fotonya kita ambil dari still foto biasa gitu, kelihatan sekali memang hanya Garuda Pancasila dan Ma'ruf Amin yang ada di situ. Nah, ini yang kemudian jadi bikin heboh dan kemudian disoroti oleh media sosial dan di media. Nah, dan jawaban dari pengurus, PDIP Sumatera Utara ini yang bikin banyak, para netizen tuh ngakak gitu, karena jawabannya cukup kocak. Ini, saya baca di media yang menjawabnya itu adalah Aswan Jaya, ini wakil ketua ya DPD, Sumatera Utara, yang dia menyatakan bahwa itu tidak ada kesengajaan menghilangkan foto dari, Presiden Jokowi. Karena kata dia ketika, petugas itu sedang memasang backdrop untuk acara kegiatan, rakor itu, kemudian foto dari Pak Jokowi itu tersenggol dan jatuh, dan kemudian kacanya pecah. Jadi, ya belum sempat diganti, begitu alasannya. Kata dia di ruangan lain, di lantai yang lain kata dia itu masih ada foto Pak, Jokowi ya. Dan dia juga menyatakan bahwa nanti ketika, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, ya foto keduanya akan dipasang. Tapi, Aswan cuma menyatakan bahwa foto Pak Prabowo juga akan dipasang. Pertanyaannya apakah kemudian foto dari Gibran sebagai wakil presiden juga akan tidak dipasang? Kalau sekarang bapaknya tidak dipasang di, kantor DPD Sumatera Utara, DPD PDI Sumatera Utara, nantinya apakah Gibran juga akan dipasang? Saya kira ini tergantung bagaimana negosiasi dan posisi PDIP berikutnya.
Tetapi yang jelas bahwa, hubungan antara PDIP ini, dengan Jokowi memang sekarang ini dalam situasi yang, saya kira situasinya sudah, pada level patah arang. Ini patahnya benar-benar patah betul ya, karena pengkhianatan dari Jokowi. Bahkan dalam kasus di Sumatera Utara misalnya, itu Hasto sudah sejak awal mengingatkan bahwa semua, kandidat itu boleh maju, boleh, minta dukungan dari PDIP, boleh mendaftar menjadi calon gubernur Sumatera Utara kecuali Bobi, katanya begitu pada waktu itu. Dan tetapi Bobi, nyatakan dia tetap akan mengirim, timnya untuk mengambil formulir pendaftaran di Sumatera Utara, untuk calon Sumatera Utara dari PDIP. Tetapi pengurus, PDIP Sumatera Utara mengingatkan bahwa nggak perlulah ambil, formulir pendaftaran karena dipastikan akan ditolak. Jadi, kalau kemudian sekarang ini heboh, ada foto Pak Jokowi sebagai presiden sudah tidak dipasang lagi, dan kemudian tadi jawabannya bahwa fotonya itu tersenggol ketika masang backdrop, dan kemudian pecah. Ya orang mungkin boleh ketawa saja kan, mengingat tadi itu karena hubungan di antara mereka ini betul-betul, sekarang dalam posisi yang tidak nyaman ya, bukan hanya tidak nyaman, mungkin marah, dendam, dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian, hilangnya foto, Jokowi dari kantor DPD PDIP Sumatera Utara itu dinilai oleh Projo sebagai politik baperan. Saya kira ini, tidak lepas kaitannya dengan, posisi, Jokowi dan Gibran ini terutama sekarang di PDIP. Sebenarnya bagaimana status mereka itu? Apakah mereka ini masih menjadi kader atau sebenarnya sudah dipecat? Karena kalau dipecat sampai sekarang memang belum ada pernyataan resmi bahwa PDIP itu memecat, eee, Jokowi dan Gibran. Tapi kalau kita menyimak pernyataan dari Ketua Bidang Kehormatan ya, DPP PDIP Komarudin Watubun, dia menyatakan bahwa Jokowi dan Gibran itu sudah bukan lagi kader, PDIP. Jadi artinya kalau toh tidak ada pemecatan secara langsung sudah dianggap bukan kader lagi gitu ya. Bahkan ada pernyataan dari salah satu politisi senior, PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa sebagai kader Jokowi itu sudah loh dengan keputusan, partai, dan kalau, loh kepada keputusan partai maka dia harus dikucilkan gitu. Apakah mengucilkannya itu bentuk awalnya itu adalah dengan tidak lagi memasang, foto Presiden Jokowi di kantor-kantor PDIP? Ini tentu saja, sangat menarik kalau coba ditelusuri apakah, hal yang sama juga terjadi di kantor-kantor lain di, DPD PDIP atau bahkan juga termasuk, DPP. Nah ini, karena apa? Karena memang, posisi, Jokowi inilah yang saya kira membuat sekarang itu posisi PDIP itu tidak jelas apakah mereka itu akan ada berada di oposisi atau akan masuk koalisi. Kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari politisi Gerindra, tak lama setelah, Prabowo itu, waktu itu dinyatakan menang atau memperoleh suara terbanyak, pada, pilpres oleh KPU kan, ada keinginan dari elit, Gerindra itu untuk mempertemukan, Prabowo dengan, Megawati. Bahkan pada waktu itu dikatakan, pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu akan dilaksanakan bersamaan dengan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. Sampai sekarang kan pertemuan itu belum berlangsung dan, ada, pernyataan dari, eee, senior atau tokoh-tokoh PDIP seperti Hasto pada waktu itu katanya pertemuan mungkin akan dilaksanakan setelah, sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan, kita waktu itu menduga tentu saja, pertemuan itu akan berlangsung manakala Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengabulkan gugatan paslon 01 dan 03, dan dengan begitu artinya, eee, pe pemilu itu mungkin tidak diulang tetapi, keberadaan Gibran itu yang dibatalkan, seperti itu atau apapun lah bentuknya. Tapi yang jelas kan harapan seperti Ibu Megawati ketika menyatakan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan itu dia menyatakan bahwa palu hakim itu akan sangat menentukan apakah kita akan masuk dalam kegelapan demokrasi atau, fajar keadilan. Sebenarnya kita dengan mudah menafsirkan bahwa yang disebut kegelapan demokrasi itu bila Mahkamah Konstitusi kemudian memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Sementara, fajar keadilan itu bila
mereka gugatan dari paslon 01 dan 03 itu dikabulkan. Tapi seperti kita tahu bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi itu menolak keseluruhan bahkan gugatan yang diajukan oleh paslon 01 dan 03. Artinya kan sebenarnya Indonesia itu memasuki ya kegelapan demokrasi kalau kita menggunakan terminologi dari Ibu Megawati. Dan kalau dengan pernyataan semacam itu kemudian PDIP bergabung, berarti kan PDIP juga mendukung dan menyokong sebuah pemerintahan yang berada dalam kegelapan, yang menandai adanya era kegelapan demokrasi. Jadi ini saya kira ironis. Itu dia yang membuat situasinya sampai sekarang itu tidak mudah bagi PDIP untuk bergabung selama masih ada Jokowi dan Gibran di situ. Saya kira faktornya lebih pada itu ya, faktor Jokowi dan Gibran yang membuat Ibu Megawati itu sampai sekarang masih tetap belum memutuskan apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau tetap berada di luar pemerintahan seperti yang banyak disampaikan oleh kader-kader PDIP. Karena kan yang terbaru itu bahkan Ganjar Pranowo sendiri dengan tegas mendeklar bahwa dia akan menjadi oposisi, artinya akan berada di luar pemerintahan, tidak masuk dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Nah, ini kalkulasi yang sampai sekarang itu kita masih belum begitu jelas, apalagi kemudian PDIP kan menyatakan bahwa sikap PDIP apakah berada di luar atau dalam pemerintahan itu akan ditentukan dalam Rakernas PDIP yang akan berlangsung akhir bulan ini. Tapi saya lihat kalau lihat posisinya ya, kelihatannya kecenderungan secara umum kader-kader PDIP itu ya menginginkan berada di kubu oposisi, karena yang peristiwa ini kan, pengkhianatan Jokowi dan keluarganya terhadap PDIP itu bukan hanya menyakiti Ibu Megawati yang katanya sudah dianggap ibu sendiri oleh Jokowi, tapi juga menyakiti kader-kader PDIP sampai ke level bawah. Jadi ini situasinya nggak mudah, karena kalau saya sebut ini kalau seperti ibarat arang atau patah arang, ini patahnya udah berkeping-keping gitu, jadi sulit untuk disatukan lagi. Bayangkan hubungan, kita mesti ngambil referensinya sekali lagi pasti hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak SBY ya. Pada waktu itu Pak SBY menjadi menterinya Ibu Megawati, menjadi Menko Polhukam, tapi kemudian ketika ditanya apakah dia akan maju pilpres atau tidak, dia pada waktu itu menyatakan tidak, tapi ternyata kebelakangan dia maju dan kemudian mengalahkan Megawati pada pilpres tahun 2004. Itu kan sampai sekarang hubungan mereka itu putus, ya, tidak ada komunikasi walaupun berkali-kali coba diinisiasi untuk semacam rekonsiliasi. Padahal kan sebenarnya kalau dihitung-hitung Pak SBY ini bukan siapa-siapanya Ibu Megawati, hanya pernah ada di kabinetnya Ibu Megawati. Sementara pada Pak Jokowi ini beda banget. Dia dibesarkan sejak masih di Solo, kemudian 2 periode di Solo, dan kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, dipromosikan ke Jakarta, dan jadi presiden 2 periode. Nah, dan apalagi Jokowi sendiri menyatakan bahwa dia itu menganggap Megawati itu sebagai ibunya begitu. Tapi ibunya pun dikhianati habis-habisan oleh Jokowi. Jadi rasanya saya meyakini bahwa enggak akan terjadi rekonsiliasi antara Jokowi dengan Ibu Megawati. Dan itulah yang kemudian mengganjal mengapa kemudian Prabowo yang selama ini punya hubungan sangat dekat dengan Ibu Megawati tidak bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi kalau tadi apa yang terjadi di Sumatera Utara itu, saya kira itu kita bisa melihat sebagai salah satu manifestasi betapa dalamnya ya kemarahan, kejengkelan kader PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.